masih di ruang ketua. Ruang ketua tahan orang lama sekali. Pemerintah Kabupaten Belu dan DPRD serta anggota Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan atau FSMPK beberapa waktu lalu menggelar rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat itu, forum menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam perekrutan tenaga kontrak, diantaranya hubungan keluarga antara tenaga kontrak dengan pejabat yang adalah wakil bupati dan sekda Belu. Kemudian dugaan ijazah yang tidak sesuai dengan persyaratan serta beberapa tenaga kontrak tidak mengikuti seluruh tahapan tapi diterima. Selain itu, sejumlah instruksi juga disampaikan beberapa anggota DPRD yang meminta kepastian pemerintah menjawab poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, yakni FSMPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johannes Andes Prihatin, kemudian menegaskan bahwa dari 1.616 tenaga kontrak yang diterima pada tahun anggaran 2022, terdapat 1.184 orang yang merupakan tenaga kontrak yang sebelumnya dikontrak Pemda Belu pada tahun anggaran 2021. Selain itu, ada 432 orang baru yang tidak terkontrak dengan pihak Pemda Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2021. Pengamat kebijakan Universitas Nusa Cendana Kupang, Yohanes Jiminani, saat ditemui media ini Senin 13 Juni 2022 malam di kantor redaksi Pena Nusantara mengatakan polemik tenaga kontrak hampir merata di beberapa kabupaten. Menurut Jimmy, pola rekrutmen pemerintah daerah harus terbuka dalam proses rekrutmen tenaga kontrak. Memang polemik tenaga kontrak ini hampir merata ya di beberapa kabupaten. Ini maka apa yang terjadi di Belu, saya pikir itu perlu kebijakan yang kemudian berpihak pada teman-teman yang selama ini sudah mengabdi ya. Karena selain teman-teman ini sudah mengabdi, sudah berkarya untuk daerah, juga harus dipertimbangkan juga karirnya ke depan seperti apa. Yang kedua, terkait rekrutmen, saya pikir pemerintah daerah harus terbuka ya, dalam proses rekrutmen tenaga kontrak. Pertimbangan utamanya itu kan ada pada kebutuhan, tentunya itu ya, ada pada kebutuhan, sehingga kemudian tidak memberatkan keuangan daerah dalam proses pembiayaannya. Nah, jika bicara tentang kebutuhan, tentu kemudian proses seleksinya menjadi profesional. Karena apa? Tidak sporadis dan hanya dibuka bagi kerja-kerja spesifik ya, kerja-kerja spesifik. Nah, jika bicara tentang kerja-kerja spesifik, tentunya akan jauh dari sumber daya yang tadinya sifatnya titipan atau balas jasa dari oknum-oknum tertentu. Karena apa? Karena formatnya itu kan sudah jelas. Rekrutmen ini dibutuhkan untuk satu bidang pekerjaan tertentu, dan orang yang punya kualifikasi untuk bidang pekerjaan tertentu lah yang bisa atau memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Bukan dari bidang lain, tidak ada pertimbangan lain. Jadi itu harus tegas. Kalau misalnya pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Belu sudah bisa menjalankan itu secara konsisten, saya pikir tentu tidak akan ada polemik ke depannya. Karena polemik yang terjadi juga akan sangat mengganggu kinerja pemerintah daerah. Tentu itu. Di samping itu juga tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penghidupan layak bagi masyarakat, lebih khusus tenaga kontrak tadi itu seolah-olah absen dalam hal ini. Jadi kalau misalnya saya boleh berpendapat berkaitan dengan ini, ya saya sarankan pemerintah daerah untuk melakukan rekrutmen terbuka dan harus mempertimbangkan kompetensi tadi. Nah, lalu jangan sampai kemudian mengabaikan tenaga-tenaga kontrak yang selama ini sudah mengabdi cukup lama. Ya, harus ada jalur khusus ya, kurang lebih seperti itu ya, untuk teman-teman yang sudah mengabdi, karena jasa-jasanya harus dihargai juga gitu. Jangan kemudian karena ada suatu proses atau sistem baru kemudian mengabaikan. Harus diambil jalur khusus untuk kemudian menghargai peran
atau kerja-kerja teman-teman yang selama ini sudah mengabdi cukup lama. Saya pikir itu dari saya. Dari Kupang, Alfianto Ola, tim PNTV melaporkan.